Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Grup kami terkait dengan praktek coaching. Alhamdulillah kita akan melakukan kegiatan praktek coaching dengan beberapa peran. Yang pertama, untuk kali ini peran coach adalah Pak Otip dan sebagai coachingnya adalah Bu Dini dan saya Rozi sebagai observernya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum Pak Otip. Waalaikumsalam Pak Ozi. Apa kabar Pak Otip hari ini? Alhamdulillah Pak Ozi baik. Bagaimana perasaan hari ini Pak Otip? Alhamdulillah perasaan saya hari ini senang Pak. Hari ini Pak Otip akan melakukan kegiatan coaching bersama ya? Dengan siapa Pak Otip? Betul Bapak, hari ini saya akan melakukan coaching dengan Ibu Dini Pak. Dari kegiatan coaching hari ini, kira-kira kompetensi mana yang ingin Pak Otip akan saya amati Pak Otip? Dari beberapa kompetensi coaching, ya itu ada present atau kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan aktif atau empati dan membuat pertanyaan yang berbobot. Dari kompetensi ketiga tersebut, saya akan menitik beratkan kepada yang bagian terakhir Pak, yaitu terkait dengan pertanyaan yang berbobot Pak. Untuk kompetensi apa yang kira-kira ingin dikembangkan Pak Otip? Kompetensinya saya ingin lebih mengembangkan lagi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot saat coaching nanti Pak. Oke, baik. Apa harapan Mbak Otip setelah melakukan coaching ini kira-kira? Harapan saya setelah melakukan kegiatan coaching ini bisa membantu coach untuk menggali potensi yang dimiliki di dalam dirinya dan selesaikan masalahnya, serta si coach bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Oke, bagus, baik sekali Pak Otip. Apa yang menjadi harapannya? Baik, silakan Pak Otip bisa melakukan kegiatan coachingnya. Oke, terima kasih Pak Ozi. Assalamualaikum Pak Hotip. Waalaikumsalam Bu Dini. Pak Hotip, mohon maaf nih saya mengganggu waktunya Pak Hotip. Saya mau cerita nih Pak, bisa Pak? Baik Bu, bisa. Alhamdulillah saya lagi waktu luang nih Bu, santai. Oke, baik Pak Hotip. Pak Hotip, saya sebetulnya pengen cerita nih Pak. Saya mau menyampaikan tentang kegiatan yang saya alami kemarin ketika supervisi dengan kepala sekolah Pak. Hmm, gitu Bu ya. Kegiatannya seperti apa Bu memangnya Bu? Jadi gini Pak, saat saya selesai melakukan supervisi, saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah Pak. Saat saya mengajar, kepala sekolah tampaknya keberatan ketika saya mengajar tanpa menggunakan buku teks Pak. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar yang lainnya sebetulnya Pak. Nah, ketika diingatkan oleh kepala sekolah tersebut, saya juga sempat menyampaikan jika saya sebetulnya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Seperti itu sih, Pak. Hmm, Kenapa Ibu tidak menggunakan buku teks Pak? Begini Pak, sebetulnya saya sudah terbiasa Pak menyampaikan materi dengan sumber belajar lain selain dari buku teks. Namun sebetulnya tetap mengacu pada buku teks sih Pak. Oh seperti itu. Iya. Eh, Kemudian kelebihan apa yang Ibu rasakan saat mengajar tidak menggunakan buku teks? Saya merasa lebih leluasa, Pak, ketika menyampaikan materi, lebih bersemangat. Saya juga merasa lebih bervariasi, sehingga
anak-anak tidak merasa monoton ya Pak ya dengan pembelajaran saya di kelas. Nah, hal tersebut juga kan merupakan bagian dari implementasi kurikulum Merdeka, Pak. Oh iya, betul Bu ya. Jadi bagian daripada apa namanya implementasi kurikulum mereka menggunakan sumber bacaan atau sumber referensi. Betul. Iya, eh, Pak. oh kalau Hmm. boleh saya tahu Bu, eh, jenisnya apa saja Bu ya, Ibu yang Ibu gunakan sebagai sumber belajar selain yang menggunakan buku teks tadi? Iya, Pak. Saya menggunakan berbagai sumber media belajar sih, Pak, dari internet misalnya, kemudian video pembelajaran dari YouTube pun, Pak, banyak sekali, Pak, yang menarik yang bisa anak-anak ambil materinya, kemudian dari artikel-artikel di internet dan lain sebagainya. Seperti itu Bu ya. Menurut Iya. Ibu sendiri, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid dalam memahami materi Bu? Menurut saya sih Pak, penggunaan buku teks sebetulnya tidak akan menghambat eksplorasi murid ya Pak ya. Bahkan mungkin bisa jadi memperkaya referensi murid dalam eksplorasi pelajaran Pak. Betul Bu, saya juga setuju Bu. Jadi tidak hanya sebatas atau terbatas di buku teks saja ya. Jadi boleh nanti menggunakan Betul. referensi-referensi lain, baik yang berbasis internet ataupun yang lainnya. Iya Pak. Nah, jadi sekarang rencana Ibu bagaimana Bu, terkait dengan masalah yang tadi sudah disampaikan? Mungkin saya akan menemui kepala sekolah ya Pak. Pertama mungkin saya akan minta maaf terlebih dahulu. Selain minta maaf, kira-kira apa lagi yang akan Ibu lakukan nanti ketika bertemu dengan kepala sekolah Bu? Iya, saya akan menjelaskan sih Pak bahwa saya bukannya tidak pernah sama sekali menggunakan buku paket, tetapi memang saya selingi dengan kegiatan belajar dari sumber belajar lainnya. Saya akan menggunakan banyak sumber belajar Pak dalam mengajar, diantaranya buku teks, internet, video pembelajaran, dengan tujuan agar murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka Pak, sesuai dengan minat dan bakat mereka. Itu sudah bagus sekali Bu yang nanti Ibu sampaikan ke kepala sekolah. Gitu. Kemudian rencana Ibu kapan mulai melakukan hal ini Bu? Tentunya segera ya Pak ya, karena saya merasa hal ini penting ya Pak gitu, agar murid-murid merasa lebih nyaman juga ketika saya mengajar di dalam kelas. Wah, bagus sekali tuh Bu. Semoga nanti apa yang Ibu sampaikan ke kepala sekolah, kemudian kepala sekolah juga bisa mengerti sehingga Ibu bisa mengajar dengan sesuai keinginan Ibu, baik dengan berdasarkan buku teks ataupun nanti diselingi dengan referensi-referensi yang lainnya Bu ya. Iya Pak, iya Pak, betul Pak. Ya, semoga nanti ketika Ibu sudah sampai di kepala sekolah menyampaikan apa yang tadi sudah Ibu sampaikan, ya mudah-mudahan Ibu kepala sekolah juga bisa mengerti. Wah, terima kasih banyak nih Pak Hotip sudah meluangkan waktunya untuk sharing dengan saya. Mudah-mudahan sih saya berharap kita semua bisa jadi guru-guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid ya Pak ya. Sekali lagi Amin. terima kasih ya Pak Hotip ya. Saya izin nih Pak pamit, saya mau langsung ke kelas juga nih Pak. Kebetulan ada jam hari ini. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Ya, Sama-sama harap Pak Hotip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan lanjut Pak Oji. Baik, luar biasa sekali praktek coaching yang sudah Pak Otip lakukan dengan Ibu Rini ya. Baiklah Pak Otip, dari coaching yang sudah dilakukan terhadap Ibu Dini tadi, menurut Bapak bagaimana performa Pak Otip saat menjalani coaching tadi? Menurut saya Pak, tadi memang sih ada beberapa hal ketika saya melakukan coaching dengan Bu Dini dalam performa saya. Di antaranya adalah Pak, saya memang apa ya kurang memberikan pertanyaan yang berbobot atau kurang tajam dalam memberikan pertanyaan kepada Ibu Dini Pak. Oh, baik, baik sekali, baik. Tapi menurut Bapak, tadi pertanyaannya kurang tajam, mengapa demikian, Pak?
Itu Pak. Jadi ketika pertanyaan saya cukup amat tajam sehingga saya tidak bisa ataupun belum bisa Pak menggali potensi yang ada pada diri coach itu sendiri Pak. Oke, kalau begitu, bolehkah saya simpulkan dari hasil pengamatan saya? Oh, silakan Bapak. Dari hasil coaching tadi, ya, yang sudah dilakukan dengan alur titak, Bapak sudah menanyakan tadi tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan menurut saya kompetensi Bapak sebagai coach sudah cukup bagus ya, sudah cukup baik. Hanya mungkin perlu ditingkatkan kembali, mungkin dengan sering melakukan latihan kegiatan coaching ya, sehingga akan lebih meningkat dan mempertajam tadi beberapa sedikit kekurangannya saja Pak Otif. Sudah cukup bagus Pak Otif. Baik Pak Oji, baik nanti akan saya kembangkan kompetensi yang saya miliki dengan sering berlatih melakukan coaching baik dengan sesama rekan sejawat ataupun dengan orang lain dan juga siswa. Berarti dari yang disampaikan tadi, Bapak sudah terbayang kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan kompetensi yang harus dikembangkan? Iya Pak, sudah terbayang Pak dan saya sudah mengerti. Berarti saya harus lebih meningkatkan kembali praktek coaching saya sehingga kompetensi yang ada pada diri saya bisa terbuka, bisa berkembang seperti itu Pak. Oke, baik Pak Udip. Ya, terima kasih atas sharing dan support dalam kegiatan ini. Ya, mungkin demikian peran saya sebagai observer ya atau pengamat dari jalannya coaching dari Bapak dan Ibu berdua ini yang sudah cukup baik ya, sangat baik, tinggal perlu ditingkatkan. Mungkin demikian saja dari saya, cukup sekian ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Oke, dilanjut. Dilanjut saja ya. Ini masih ngerekam, nggak apa-apa, nanti tinggal dihilangkan berarti ini. Ya. Berarti saya sebagai Pak Utip sebagai observer Pak Utip. Ya, saya observer. Ya. Kemudian coachingnya siapa masih? Pak Oji atau Bu Dini? Pak Oji ya? Ya. Ya. Saya coach ya. Iya, Gantian. iya. Tadi kan saya coach. Iya, Coach betul. saya sudah. Iya, Nanti iya. saya coach, Pak Oji coach. Iya, sebentar. Oke, diinfokan Pak Oji kalau sudah siap, nanti saya akan langsung observer ke Bu Dini. Ya, silakan, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Dini? Bagaimana nih perasaannya hari ini? Sepertinya sangat gembira nih Bu Dini. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah saya kabar baik sih Pak. Cukup senang juga hari ini. Oh, sepertinya ada ini Bu ya, ada hal yang mengembirakan ya di keluarga atau di rumah atau di tempat Ibu bekerja. Iya, Alhamdulillah Pak. Oke, rencananya Pak Ibu hari ini akan melakukan coaching dengan siapa Bu ya? Hari ini saya rencananya akan melakukan coaching bersama Pak Serozi, Pak Hotip. Oh, Pak Seroji. Dari kegiatan coaching tersebut kira-kira kompetensi yang mana yang nanti akan saya amati Bu?
Jadi Pak, dari kompetensi sebagai coach yaitu present, kehadiran, mendengarkan secara aktif, kemudian berempati dan membuat pertanyaan yang berbobot, saya lebih menitik beratkan pada ini Pak sih, saya ingin Bapak mengamati kompetensi saya dalam membuat pertanyaan yang berbobot Pak. Oh, gitu. Jadi Ibu ingin diamati bagian pertanyaan yang berbobot itu, Bu ya. Iya betul Pak. Kira-kira di kompetensi yang berbobot ini nanti akan dikembangkan bagian apanya, Bu ya? Sebetulnya saya ingin mengembangkan semua ketiga kompetensi ini ya Pak ya. Cuman Oh, memang saya ini masih merasa kesulitan nih Pak dalam mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Jadi mungkin saya lebih ingin yang dikembangkan itu yaitu membuat pertanyaan yang berbobot Pak. oh, gitu. Jadi Ibu ingin mengembangkan terkait dengan pertanyaan yang berbobot, Bu ya. Iya betul Pak. Nah, kemudian harapan Ibu apa ya nanti setelah kegiatan coaching ini? Saya berharap sih setelah melakukan kegiatan coaching ini, saya dapat membantu coach tentunya dalam menggali potensi yang dimiliki serta menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya, Pak. Tentunya menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh, baiklah kalau seperti itu. Silakan Ibu Dini melakukan coaching dengan coachingnya. Semoga kegiatannya berjalan dengan baik dan lancar. Silakan Bu Dini. Baik, terima kasih Pak Hotip. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ozi, gimana nih Pak Ozi kabarnya? Sehat? Alhamdulillah baik Bu Dini. Mohon maaf Bu, ini mengganggu nggak nih Ya. kedatangan saya? Oh, enggak Pak. Kebetulan sekali saya sedang kosong nih Pak, sedang tidak ada jam klasikal di kelas. Ya, ini Bu ada yang ingin saya obrolkan nih. Kalau Ibu Iya, baik Pak. berkenan bisa ya memberikan waktu saya untuk obrolan ini ya. Begini Bu, jadi Iya, kemarin baik. Iya. eh, saya ingin menyampaikan kegiatan yang saya alami pada saat saya kunjungi kepala sekolah saat observasi Hmm. kelas Ibu supervisi. Oh, baik Pak. Bagaimana Pak kegiatannya Pak? Kalau boleh saya tahu bisa Bapak ceritakan? Begini Bu, jadi saya saat didatangi kepala sekolah melalui kunjungan kelas, saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Jadi dianggap saya saat mengajar tidak menggunakan buku teks. Kepala sekolah tampaknya agak keberatan ketika melihat saya ngajar kok tidak menggunakan buku teks. Padahal Iya. saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber pembelajaran yang Hmm. lain, yang padahal juga menurut saya sih tidak sepenuhnya saya tidak pakai buku, karena sumber utamanya Oh, tetap dari buku dan kurikulum yang iya. diterapkan. Tapi saya menyampaikan dengan berbagai kebijakan jika menetapkan dan hal-hal seperti ini, tampaknya kepala sekolah kelihatannya masih juga keberatan tentang ini. Makanya saya ingin nih obrolin ini dengan Bu Dini. Oh ya, oke baik-baik Pak Oji saya paham ya. Pak Oji kalau boleh saya tahu nih Pak gitu, kira-kira mengapa Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai salah satu media pembelajaran di kelas Pak? Jadi sebenarnya saya itu terbiasa dengan ngajar di kelas itu Ya. dan dengan berbagai sumber buku yang lain. Jadi tidak sama sekali memang Oh, menghilangkan hmm. bukunya. Cuma kita variasikan sesuai dengan Ya. harapan anak itu biar mereka juga Hmm. mendapatkan variasi-variasi buku dan referensi yang lain. Oke Pak, iya Pak. Pak Ozi, menurut Pak Ozi nih apa nih yang Bapak rasakan saat mengajar menggunakan berbagai sumber ya Pak ya, tidak hanya menggunakan buku teks saja.
Sebenarnya saya merasa lebih leluasa ya menyampaikan materi yang memang harus disampaikan pada anak dengan bervariasi metode, dengan bervariasi sumber belajar, mungkin dengan internet, dengan gambar, dengan visual, anak lebih tertarik sebenarnya. Jadi menurut saya sih tidak masalah sebenarnya buat anak. Iya, Pak. Pak, kalau boleh saya tahu, pada saat Bapak mengajar, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja ya, Pak? Sumber belajar yang saya gunakan itu banyak dari internet, video, mungkin dari YouTube, dan artikel-artikel internet lainnya. Oke, Pak. Menurut Pak Ozi sendiri, apakah menggunakan buku paket atau buku teks ini dapat menghambat eksplorasi murid, Pak? Menurut saya sih penggunaan buku teks tidak akan menghambat ya, tidak akan eksplorasi murid, bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid, ya akan menambah referensi sesuai materi yang dibutuhkan. Iya, saya setuju sih Pak Ozi dengan Pak Ozi. Semua ini kan bisa dijadikan sumber belajar ya Pak. Tentunya semakin banyak sumber belajar yang kita gunakan akan semakin baik ya Pak untuk pengetahuan dan wawasan murid-murid kita. Baik Pak Ozi, sekarang kira-kira apa nih rencana Bapak untuk menyelesaikan permasalahan ini? Ya, saya sih ingin temui kepala sekolah. Dan memang saya harus minta maaf tentang hal ini, Ibu. Baik Pak. Kemudian Pak, apa nih yang akan Bapak sampaikan nanti kepada kepala sekolah Pak? Saya ingin menjelaskan, selain minta maaf juga, bahwa saya sama sekali tidak meninggalkan buku teks itu. Karena juga saya membuat RPP-nya, salah satu bahan referensinya adalah buku ini di RPP. Tetapi saya juga selingi dengan sumber-sumber belajar yang lain, sehingga mengajar banyak menggunakan sumber lebih menarik ya, melalui internet, pembelajaran dengan tujuan, tetapi tujuannya supaya siswa-siswa murid itu dapat juga mengeksplorasi materi dan mereka lebih merdeka ya, sesuai harapan di kurikulum merdeka itu, mereka lebih banyak menguasai apa Iya, yang dia baik. inginkan. Iya, bagus sekali Pak rencana Bapak ini. Saya berharap semoga rencana Bapak ini berhasil ya Pak ya, dan kepala sekolah dapat memahami tujuan baik dari metode pembelajaran yang Bapak terapkan kepada murid-murid. Pak Amin, Ozi, amin kira-kira ya. nih, iya, apa nih komitmen Bapak terhadap rencana ini bagaimana Pak? Saya berkomitmen untuk selalu membuat RPP atau rencana pembelajaran ini yang menggunakan tetap dengan sumber-sumber yang banyak, belajar banyak, untuk mengeksplorasi materi, sehingga siswa dapat menjalankan konsep belajar dengan baik, tetapi dia juga tetap menggunakan buku teks yang diberikan sekolah dan digunakan juga sebagai referensinya, Ibu. Ya, keren sekali nih Pak komitmennya ya Pak ya. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar sesuai dengan harapan kita ya Pak. Terima kasih Bu Dini atas waktunya nih dan sharingnya. Mudah-mudahan kita semua selalu bisa menjadi guru yang dirindukan siswa-siswa dan menjadi guru harapan masa depan bangsa, guru yang merdeka. Terima kasih Amin, amin Bu. Pak Ozi. Sama-sama Pak Ozi. Terima kasih kembali. Saya pamit Bu Dini ya. Makasih. Baik Kebetulan Pak, ini baik. ada jam di kelas sebelah. Oh ya, baik-baik Maaf. Pak. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam. Wah, mantap sekali nih. Jadi saya lihat serius sekali diskusinya. Coachingnya dengan Pak Ozi ya. Waduh. Iya Pak. Dari
coaching tadi Bu, ya dari Iya. coaching yang dilaksanakan dengan Pak Hmm. Ozi, kira-kira Ibu merasa seperti apa atau bagaimana Ibu performanya ya tadi? Iya nih Pak, jadi tadi ketika saya melakukan sesi coaching ya Pak, ternyata saya masih merasa ada performa yang masih kurang ya Pak ya. Sepertinya saya masih kurang nih Pak dalam memberikan pertanyaan yang berbobot, nampaknya masih kurang tajam seperti itu Pak. Oh, begitu. Jadi menurut Ibu tadi Ibu belum menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Mengapa demikian Bu? Iya Pak, karena tadi saat saya melaksanakan coaching, saya merasa saya belum bisa menggali sepenuhnya potensi yang dimiliki oleh coach Pak. Padahal sebetulnya mungkin harusnya saya bisa lebih menggali lagi ya Pak ya, banyak hal yang bisa dieksplor dari coaching. Seperti itu. Baiklah begitu. Boleh saya simpulkan Bu dari hasil pengamatan saya tadi Bu? Oh, boleh-boleh Pak, silahkan Pak. Mm-mm. Dari hasil pengamatan saya tadi, Ibu sudah melakukan coaching dengan baik dan benar. Di antaranya adalah dengan menggunakan alur Tirta, yang dimana di sana ada tujuan, ada identifikasi, kemudian ada aksi juga. Kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab dari si coach itu sendiri. Dan menurut saya, kompetensi Ibu itu sebagai coach ya sudah ada, sudah paham lah Ibu, sudah mengerti. Cuma memang ada hal-hal yang memang perlu ditingkatkan kembali Bu, seperti itu. Iya Pak, seperti itu ya Pak. Jadi memang saya merasa memang masih banyak hal yang harus saya tingkatkan lagi sih Pak gitu dari performa saya sebagai coach tadi. Iya, karena memang tadi saya lihat juga ada beberapa pertanyaan yang cenderung apa pasif seperti itu. Betul Jadi betul Pak. mungkin nanti bisa Mm. dikembangkan kembali Bu ya. Iya baik Kemudian Pak, baik. berarti Ibu Mm. sudah terbayang ya apa yang tadi Ibu sudah Iya lakukan, Pak. kira-kira yang nanti akan dikembangkan seperti apa dan kompetensi yang mana yang mungkin Ibu akan tingkatkan kembali Bu ya. Iya Pak, betul Pak. Sudah terbayang sih Pak. Artinya saya harus lebih meningkatkan lagi kompetensi saya sebagai coach. Mungkin salah satunya bisa dengan sering berlatih ya Pak ya. Nanti saya akan coba berlatih deh Pak dengan rekan-rekan sejawat untuk mempraktekkan coaching ini Pak. Oke, baiklah kalau si Ibu Dini sudah punya komitmen seperti itu, mudah-mudahan ke depannya praktek coachingnya lebih baik lagi dan Ibu Dini bisa mengembangkan potensi yang Ibu miliki. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih banyak loh Pak Hotip sudah memberikan masukan kepada saya. Sama-sama Ibu. Eh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya, udah terekam, siap. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ketiga kali ini, saya, Dini Permatasari, akan berperan sebagai observer atau pengamat, dan Pak Sairozi akan berperan sebagai coach, kemudian Pak Hotib akan berperan sebagai coachee. Assalamualaikum Pak Sairozi, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Dini, alhamdulillah kabar baik. Pak Ozi, bagaimana perasaan Bapak hari ini? Alhamdulillah perasaan saya sangat senang Ibu. Pak Ozi, seperti kita ketahui, hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching ya Pak ya. Iya Kalau betul boleh Ibu. saya Mm-mm. tahu, hari ini Pak Ozi akan coaching bersama siapa Pak? Hari ini saya akan melakukan coaching dengan Pak Khotib Ibu.
Oke, baik-baik. Pak Ozi, dari kegiatan coaching hari ini, kira-kira kompetensi mana nih, Pak, yang ingin Bapak saya amati? Mm-mm. Tentunya dari kompetensi sebagai seorang coach, yaitu present atau kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif Ya, atau empati dan membuat pertanyaan ya. berbobot. Dari ketiga kompetensi ini, Ibu, Oke, Pak. saya ingin menitik beratkan pada pertanyaan berbobot. Ya, Mhm. Oke, Pak. Baik. Pak, kira-kira kompetensi yang ingin dikembangkan yang mana nih ya, Pak? dari tiga kompetensi ini, saya ingin mengembangkan bagian bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot. Karena ini yang cukup menantang, Oke. Ibu. Ya, Iya, Pak. Baik. Pak Ozi, lalu harapan Bapak setelah melakukan kegiatan coaching ini apa, Pak? saya ingin setelah melakukan kegiatan coaching ini bisa membantu coach ya dalam hal ini Pak Hotip Ya. untuk menggali potensi yang dimiliki dalam menyelesaikan permasalahannya menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang Iya. berbobot tentunya. Iya, baik-baik Pak. Pak Uzi, kalau begitu Bapak bisa memulai sesi coaching bersama Pak Khotib. Mangga Pak, Nah, dipersilahkan. baik Ibu. Assalamualaikum Pak Ozi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hotip. Bagaimana kabarnya Pak Ozi? Baik, sehat. Alhamdulillah baik dan sehat Pak Hotip. Mohon izin Pak Ozi, saya minta waktunya sebentar, bisa Pak? Oh, baik-baik Pak Hotip bisa. Saya kebetulan lagi senggang ini bisa santai. Ya, Alhamdulillah, begini Pak. Gimana? Jadi Ya gimana? Ya. maksud saya bertemu dengan Bapak, saya ingin menyampaikan tentang kegiatan yang saya alami tadi siang saat pelaksanaan supervisi oleh kepala sekolah Pak. Oh, baik-baik. Kegiatan bagaimananya itu, Pak? Ini Pak, jadi tadi siang kan saya melakukan disupervisi oleh kepala sekolah, kemudian saya mendapatkan teguran terkait dengan saat mengajar Pak. Menurut kepala Hmm, sekolah, gitu-gitu. Ya, beliau ya. keberatan karena saat di supervisi saya mengajar di kelas tanpa menggunakan buku teks Pak. Oh, gitu. Padahal saya Hmm. mengajar di kelas itu memang tidak menggunakan saat itu memang tidak memegang atau tidak memakai buku teks Pak. Ya, seperti itu. Tapi tetap Oh, gitu. saya Ya, tetap ya. mengacu kepada kurikulum yang sudah digunakan atau yang digunakan di sekolah, Pak. Seperti itu. Wah, oke, oke. Cukup menarik ya. Padahal Pak Utip sudah memang berusaha mengajar dengan cukup baik ya. Tapi ngomong-ngomong, kenapa itu Pak Hotip tidak menggunakan buku teks itu, Pak Hotip? Begini, Pak. Sebenarnya saya sudah sudah terbiasa tidak menggunakan buku teks secara langsung. Mm-mm. Saya menggunakan menyampaikan dengan sumber-sumber belajar yang lain. Tapi tetap buku teks itu saya jadikan sebagai referensi utama dalam pembuatan bahan pembelajaran. Namun saya tambahkan lebih banyaknya itu dengan media-media interaktif, baik PowerPoint Hmm, ataupun yang lainnya, gitu, dan juga gitu, gitu. sumber-sumber yang berbasis internet, Pak. Oh gitu, mantap ini Pak Otip bagus. Tapi ngomong-ngomong kelebihan apa sih Pak Otip yang merasakan saat mengajar tidak hanya menggunakan satu buku itu, Pak Otip? Begini, Pak. Jadi kalau saya mengajar dengan buku teks saja, itu memang terbatas hanya di situ. Nah, hanya saya menggunakan sumber yang lain sehingga lebih leluasa dalam apa namanya mengembangkan materi. Itu pula nanti anak-anak juga sama ketika untuk memahami materi tersebut boleh tidak hanya bersumber dari buku teks saja Pak. Jadi dari materi-materi yang bersumber dari internet baik dari
apa namanya pembelajaran di YouTube ataupun yang lain-lainnya, Pak. Oh, begitu, gitu. Iya, memang cukup menarik ini Pak Otip ya, pengajaran seperti ini. Tapi kalau boleh tahu Pak Otip, pada saat mengajar menggunakan sumber belajarnya apa saja berarti itu Pak? Oh begitu, baik Pak. Jadi yang paling sering saya gunakan Oke, kan? untuk media pembelajaran selain buku paket adalah Pak video pembelajaran yang ada di YouTube. Itu karena banyak sekali kan saya manfaatkan untuk pembelajaran di kelas. Yang kedua, media interaktif seperti PowerPoint. Begitu. Yang ketiga ada sumber belajar yang lain yang berbasis web, baik itu dari Kemendikbud sendiri ataupun web-web yang lainnya, dan juga apa namanya artikel-artikel itu Pak yang ada di internet yang masih Artikel-artikel, ya, berhubungan ya. dengan materi yang saya ajarkan saat itu Pak. Oh, gitu. Baik, baik, cukup menarik Pak Otip. Tapi gini Pak Otip, menurut Pak Otip sendiri bagaimana sih eh, kalau menggunakan buku teks dapatkah menghambat eksplorasi murid? Menurut saya sih sebenarnya mereka menggunakan buku teks tidak menghambat, hanya referensinya terlalu sedikit saja seperti itu. Jadi ketika menggunakan referensi yang lain selain buku teks tadi berbasis web ataupun yang lainnya dari internet, itu malah lebih memerdekakan mereka dalam hal mengeksplor materi pembelajaran Betul, Pak. betul. Lebih merdeka ya. Tapi gini, Betul. saya setuju itu Pak Otip, sepakat bahwa kalau semua kita jadikan sumber belajar, berarti sebenarnya sumber belajar kita itu bisa banyak. Semakin banyak mereka menggunakan, ya tentunya mungkin semakin baik ya dengan menggunakan semua dijadikan sumber ajar. Eh, Terus kira-kira menurut Pak Otip, apa rencana yang akan dilakukan nih setelah menghadapi masalah seperti ini kaitannya dengan Pak Kepala Sekolah ini? Baik Pak, jadi rencana saya setelah tadi saya mendapatkan teguran sangat supervisi, rencana saya yang pertama adalah saya akan menemui kepala sekolah, kemudian saya meminta maaf terkait dengan eh, supervisi yang tadi sudah dilakukan, dan saya Mm-mm. akan menjelaskan terkait dengan penggunaan buku teks saat saya supervisi Pak, seperti itu. Bagus, bagus sekali itu Pak Otip. Rencana itu nih yang kalau dilakukan ya mudah-mudahan memang berhasil. Ini menjadi solusi. Eh, Bagaimana kira-kira dengan komitmennya ya Pak Otip? Bagaimana komitmen biar ini bisa terjaga dan sehingga menimbulkan satu kepercayaan dari kepala sekolah sendiri. Oh iya ini kira-kira gimana Pak Otip? Baik, komitmen yang akan saya lakukan adalah Pak, saya jelaskan kepada kepala sekolah bahwa saya menggunakan buku teks itu saya cantumkan di perangkat pembelajaran, yaitu rencana pelaksanaan pelajaran sebagai referensi utama. Hmm, Kemudian betul, sumber betul. belajar yang lainnya, dan juga saya cantumkan seperti tadi yang disebutkan video pembelajaran di YouTube, kemudian artikel, pembelajaran berbasis web, dan juga yang lainnya. Dan yang paling saya tekankan adalah apa namanya memberikan pembelajaran yang menyenangkan kepada siswa. Iya, Karena iya, iya, apa? iya. Di antaranya adalah saya pernah menggunakan puisi, supaya itu mereka sangat senang sekali. Jadi Tertarik ya. setelah pembelajaran evaluasinya dengan menggunakan puisi. Jadi seolah-olah mereka itu nggak sedang ulangan atau tes Pak, sedang bermain game Oh, bermain seperti itu. game, iya, mantap, Iya, betul. padahal isinya ya tetap materi, evaluasi materi yang sudah dipelajari Pak. Itu nanti akan saya jelaskan ke kepala sekolah sebagai komitmen saya menguatkan Mm-mm. selain tadi pembuatan RPP dengan referensi buku teks sebagai utama, dan juga penguatan yang tadi saya sudah sampaikan Pak. Wah, bagus sekali Pak Otip. Sangat inspiratif ini rencana dan komitmennya ya. Saya sangat mendukung itu. Mudah-mudahan
semua bisa berjalan lancar sesuai harapan, dan memang bisa menjadikan bahwa kita Pautip itu terutama menjadi guru yang bisa menginspirasi siswa-siswanya nih. Luar biasa, mantap. Oke, terima kasih Pak Ozi atas waktunya. Kita juga berharap mudah-mudahan sebagai pendidik kita bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan kepada siswa kita semua, dan juga kita nantinya menjadi guru-guru yang dirujukan oleh siswa kita ketika kita Amin. berada di Oke, kelas. ya. Oke, terima kasih Pak Ozi atas waktunya dan juga solusinya. Baik, Mudah-mudahan sama-sama. Ya, terima kasih kembali. Ini saya juga menjadi tambahan ilmu juga nih, sharing kita. Sama-sama. Oke, terima kasih Pak Ozi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali nih Pak Ozi dan Pak Hotip untuk praktek coachingnya. Baik, Pak Ozi, setelah Bapak melakukan kegiatan coaching tadi terhadap Pak Hotip, Iya, ya. menurut Bapak nih kira-kira performa apa nih Pak yang harus Bapak tingkatkan? Atau kira-kira bagaimana nih performa Bapak saat menjadi coach tadi, Pak? Wah, iya Ibu. Menurut saya sih memang sudah bisa berjalan ya. Tapi ada perasaan yang mengganjal dari perform saya sendiri Hmm. tadi. Sepertinya masih ada beberapa pertanyaan yang kurang tajam itu. Baik, baik, baik. Nah, tadi Bapak sampaikan bahwa masih ada hal yang mengganjal ya Pak ya, Iya, yaitu ya. terkait pertanyaan yang kurang tajam. Nah, menurut Pak Ozi sendiri, kira-kira mengapa bisa demikian ya Pak ya? Karena ketika tadi saya melaksanakan coaching, saya merasa belum secara maksimal bisa menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh Pak Hotip itu. Begitu. Oke, baik, baik. Kalau begitu, boleh saya simpulkan ya Pak Ozi ya dari hasil pengamatan saya tadi. Boleh-boleh Ibu, silakan ya. Oke, baik Pak. Jadi dari hasil pengamatan tadi, ketika Bapak sudah melakukan coaching dengan Pak Hotip, saya melihat Bapak sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta ya Pak ya. Iya, betul Di betul sana betul. juga pada awal sesi coaching itu sudah terlihat Bapak sudah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi permasalahannya juga sudah jelas ya Pak ya. Mm-mm. Kemudian saya juga bisa melihat rencana aksi yang akan dilakukan oleh Pak Hotip, dan terakhir Bapak juga menanyakan tentang komitmen atau tanggung jawab apa yang akan dilakukan oleh Pak Hotip. Jadi Pak, menurut saya kompetensi Bapak sebagai coach itu sudah ada Pak sebetulnya, sudah baik sekali Oke, tadi. makasih. Hanya Amin. saja, iya, hanya saja sih memang perlu ditingkatkan kembali ya Pak ya. Mungkin salah satunya dengan sering-sering melakukan praktek atau kegiatan coaching. Oh, baik Ibu, nanti akan saya tingkatkan dan kembangkan dengan teman-teman sejawat ataupun dengan siswa-siswi Ibu. Oke, baik Pak. Berarti dari yang disampaikan tadi, sudah terbayang belum Pak kira-kira apa yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan kompetensi yang akan dikembangkan nanti? Baik Ibu, saya sudah punya gambaran nih, mengerti ya. Berarti saya harus lebih meningkatkan, sering berlatih, melakukan coaching, terutama bagaimana meningkatkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi Ibu. Oke Pak. Wah, betul sekali nih Pak Ozi. Saya pikir rencana yang akan Pak Ozi lakukan ini sangat bagus sekali ya Pak ya gitu. Dengan sering berlatih, terutama dengan berlatih mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, bisa berlatih dengan rekan sejawat ya Pak ya, itu udah Iya. keren keren sekali tuh Pak gitu. Iya. Baik Baik, Pak Ozi, terima kasih sudah melakukan sesi coaching hari ini. Pak Hotip, saya terima juga kasih. mengucapkan terima kasih ini Bu secara pribadi sudah diberikan masukan dan saran. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama Pak Ozi. Assalamualaikum Pak Ozi, saya pamit ya. Salam Ibu, ya, salam warahmatullahi wabarakatuh.